Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok dan bagaimana untuk cara merawatnya, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa entok itu susah untuk bertelur? Ya, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama itu biasanya di faktor makan, faktor usia, terus di jantannya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Untuk pakannya oke lah, saya akuin untuk pakan pabrikan kayak konsentrat 144, konsentrat penggemuk kayak gitu, itu emang manfaatnya banyak banget teman-teman. Itu juga untuk memaksimalkan bertelur. Tapi kalau misalkan kebanyakan ngasih konsentrat 144-nya buat petelur, itu konsentrat 144 itu buat telur bebek ya, buat bebek ya, untuk bertelur bebek agar maksimal kayak gitu. Takutnya kalau misalkan kebanyakan kita ngasih, itu jadinya nggak fertil teman-teman. Saya ngalamin sendiri. Saya pernah nyoba ngasih makan 144 itu banyak dan emang senang banget bertelur. Bertelur banyak di atas 20 sampai 25 kayak gitu. Tapi itu cuma berapa persen aja yang bisa menetas teman-teman. Bukan dikarenakan indukan stres atau diganggu sama indukan yang lain. Itu emang bener-bener telurnya tidak fertil semua kayak gitu. Jadinya ada yang fertil, ada yang enggak. Biasanya misalkan kita dikasih rezeki ya antara 15 bisa menetas kayak gitu. Sisanya ya cuma kopior, nggak ada isinya kayak gitu. Makanya teman-teman, pakan pabrikan itu secukupnya aja, sesuai takaran, nggak usah terlalu banyak-banyak. Itu cuma buat perangsang sel telur dari entok ya teman-teman, sel telur dari entok untuk konsentrat 144. Dan makanan yang lainnya seperti dedaunan kayak daun pepaya, daun singkong seperti itu bagus buat kesehatan, buat pencernaan, terus buat kefertilan telur juga bisa teman-teman. Teman-teman cukup pakai pakan yang sedikit ini aja, sedikit menghemat. Teman-teman cobalah berpaling ke brand Polar. Ya di sini kalau misalkan harga ecer itu Rp5.000 per kilo. Dan kalau misalkan untuk per saknya atau per karungnya itu biasanya ya bisa kebeli itu harga 3.000 lah kalau dihitung-hitung. Kalau beli satu sak itu kan per kilonya Rp3.000 kalau dihitung-hitung seperti itu. Ya kalau saya sendiri nggak beli sak-sakan karena ya emang kapasitas entok saya itu nggak banyak, cuma 10 ekor untuk indukannya, yang sisanya yang kecil-kecil, yaitu alhamdulillah sudah maksimal untuk bertelur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Daripada dedak, kalau dedak di teman-teman, kalau misalkan kasar, beli dedak kasar atau bekatul kasar, itu sama aja nggak jadi daging. Itu cuma ya kayak seratnya aja, serat kasar. Itu cuma kebuang sia-sia, nggak bisa dicerna maksimal di etok teman-teman. Saya udah nyoba sendiri ya untuk yang kasar. Untuk yang halus itu harganya mahal. Kalau yang kasar itu biasa harga 2.000 sampai 3.000. Itu masih kasar di tempat saya ya teman-teman. Saya ulangi lagi, di tempat saya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu. Dan untuk yang halus, emang bener-bener halus dan murni tidak ada campuran, itu harganya di sekitaran 4.000 sampai 5.000. Nah, alangkah baiknya kita mending beli ke brand Polar. Brand Polar itu manfaatnya banyak, dan dia kan dari gandum kan, dari sisa gandum, jadinya kan proteinnya lebih banyak, cuma
minim di kalsium kalau untuk brand Polar. Makanya untuk kalsiumnya kita bisa nambahin campuran yang lain, teman-teman. Ya, saya saranin pakai brand Polar. Kenapa? Soalnya saya sudah praktekin sendiri, saya sudah ninggalin bekatul beberapa bulan, ya hasilnya lebih maksimal lagi, dan saya tidak menjelek-jelekan bekatul atau tidak meninggi-ninggikan brand Polar. Ya, saya cuma ngasih pengalaman di kandang saya sendiri, teman-teman. Terus untuk campurannya kita bisa beli nasi aking. Kalau nasi aking di tempat pakan unggas atau di toko-toko pakan itu harganya 5.000 sampai 6.000 untuk 1 kilo nasi aking, teman-teman. Kalau misalkan kita sedikit agak berani, tidak malu, kita bisa nanya ke tetangga-tetangga, harganya pasti lebih murah, teman-teman. Harganya lebih murah dikarenakan juga tetangga-tetangga kalau misalkan nggak punya ayam, nggak punya unggas yang lain, biasanya cuma disimpan, dikeringin, disimpan seperti itu. Nah, kita bisa datengin atau kita bisa tanya, adakah nasi aking yang kering yang bisa saya beli, kayak gitu. Biasanya tetangga-tetangga biasanya dikasih, nih buat kamu aja, di sini juga nggak ada yang makan. Kalau misalkan sekarang kan zaman sekarang nggak ada yang makan, manusia nggak ada yang makan nasi aking gitu, teman-teman. Nasi bekas atau nasi basi dikeringin terus jadi kering kayak gitu sudah nggak ada. Kalau zaman saya dulu itu masih ada kayak gitu. Ya, saya udah ngalamin dari kecil itu, emang bener pernah makan nasi aking kayak gitu, teman-teman. Dicuci bersih, habis itu kita masak. Biasanya itu kalau dari tetangga itu biasanya kalau kita beli itu biasanya kalau tetangga yang baik itu biasanya terserah kalau mau ngasih uang berapa dan mau ditimbang terus mau ngasih uang berapa terserah kayak gitu biasanya. Ada juga yang tetangga udah ngasih patokan harga udah 3.000 aja kayak gitu. Ya di sekitaran di saya ini ya di harga 2.000 sampai 3.500 untuk 1 kilonya ya. Biasanya kalau saya beli itu 7 kilo lebih, kayak 7 kilo setengah, biasanya dihitung dari yang punya itu 7 kilo aja kayak gitu. Yang penting gak usah malu, teman-teman. Orang kita aja beli kok, udah bilangnya ada nasi aking atau nasi sisa bekas, biar saya beli kayak gitu kan. Kita kan beli bukan minta kayak gitu. Kalau dikasih ya alhamdulillah kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita bisa ke tetangga-tetangga, bisa kita beli kayak gitu ya. Dan untuk konsentratnya aja kita bisa beli secukupnya aja. Kalau misalkan kita beli 1 kilo itu ya pemakaiannya cukup cuma 1 genggam kayak gitu. Cuma buat perangsang aja untuk sel telurnya kayak gitu ya, teman-teman. Dan untuk yang kedua itu faktor usia di bebek, teman-teman. Di entok, mohon maaf, bukan di bebek. Kalau untuk di entok itu usia itu biasanya kalau di tempat saya sudah saya liatin sendiri, untuk maksimal bertelur itu umur di 8 bulan ya, teman-teman. Kalau di bawah itu entok itu masih coba-coba bertelur kayak gitu, teman-teman. Untuk kefertilannya juga kita masih di ambang-ambang antara 50% fertil, 50% tidak fertil, teman-teman. Kalau untuk entok yang masih muda, biasanya bertelurnya juga tidak banyak ya, biasanya cuma 10, mentok 12 kayak gitu. Ini saya ulangin lagi di tempat saya sendiri di kandang Harjo Ternak. Saya tidak membahas di lain tempat ya, teman-teman. Soalnya saya alamin sendiri, saya sudah ngelakuin sendiri, dan saya tidak pernah jalan-jalan ke yang punya entok-entok yang lain, teman-teman. Jadinya saya ngasih pengalaman secara detail, secara tidak tipu-tipu, dan secara tidak menutup-nutupin sama sekali, apa adanya kayak gitu, teman-teman. Makanya ini durasinya sedikit lama untuk penjelasan entok yang susah bertelur, teman-teman.
Oke, untuk kembali lagi untuk indukan ya. Untuk indukan yang betina itu biasanya kalau misalkan udah tua itu juga nggak maksimal untuk bertelurnya. Terus untuk kalau muda juga tidak maksimal. Kalau bisa mungkin udah cukup umur sekitar 8 bulan ke atas, teman-teman. Kalau misalkan udah kayak setahun setengah, biasanya itu udah menurun itu telurnya. Itu udah wajar, teman-teman. Kalau misalkan masih muda, dia masih berajar. Biasanya untuk tahap 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu, teman-teman. Terus untuk yang ketiga itu untuk di masalah pejantannya, teman-teman. Kenapa kok entok saya kok dikawinin tapi nggak bertelur-telur padahal dikawinin terus? Nah, itu di permasalahannya di jantan, teman-teman. Kenapa jantannya? Karena di jantan kalau masih muda itu biasanya masih tahap belajar untuk mengawin, teman-teman. Untuk mengawin ke betinanya. Nah, kalau untuk entok yang udah cukup umur atau udah tua dan nggak bisa bertelur juga, itu biasanya di jantannya nggak bagus untuk membuahi. Biasanya untuk emang jantannya itu emang bener-bener jelek, teman-teman, untuk jadi pejantan kayak gitu. Makanya emang bener-bener peternak-peternak banyak yang nyeleksi untuk memilih induk-indukan yang bagus untuk kedepannya agar tidak buang-buang pakan atau buang-buang waktu juga. Nah, untuk ciri-cirinya biasanya itu banyak yang kalau kita beli di pasar kayak gitu atau beli di tempat orang lain, kecuali di peternak ya, teman-teman. Ini beranjak, ini ngawin terus, ini ngisi. Terus kita beli bawa pulang ke rumah, ternyata udah sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan itu nggak bertelur-telur dan nggak mau ngisi, teman-teman. Meskipun dia bertelur itu nggak mau menetas dan kayak gitu, teman-teman. Dan itu permasalahannya di jantan, teman-teman. Saya ulangi lagi, di jantannya. Makanya kita belilah lebih mahal sedikit di peternak, atau enggak ya kita melihara dari kecil sampai besar kayak gitu, teman-teman. Tapi juga perlu waktu yang panjang. Kalau misalkan kita melihara dari kecil sampai besar, teman-teman, itu butuhin 7 bulan 8 bulan kita baru bisa ngasilin anakan entok seperti itu, teman-teman. Terus kita tetap malas kalau misalkan nunggu lama seperti itu kan. Dan permasalahannya nggak mau bertelur itu ya di masalah di pakan bisa. Terus kita ngasih pakan asal-asalan seperti kita kasih cuma kedebok pisang, terus daun-daunan, nggak ada campuran yang lain kayak gitu, teman-teman. Ya saya nyaranin aja pakai brand Polar, terus pakai nasi aking. Kalau ada daun pepaya ya daun pepaya kayak gitu, teman-teman. Nah, pakannya pakai brand Polar, terus campuran nasi aking ya. Kalau ada uang lebih sedikit kita beli 1 kilo aja untuk 1/4-4-nya atau konsentrat yang lain. Kalau untuk kegemukan untuk entok juga itu kurang bagus, teman-teman. Makanya kita harus stabilin aja, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus kayak gitu, biar maksimal untuk bertelurnya. Dan untuk pemilihan betinanya harus benar-benar yang udah matang dan jangan yang jelek. Dan biasanya nyeleksinya di belakang pantat itu ada tulangnya kayak gitu, biasanya diukur. Kalau saya juga kayak gitu ngukur. Terus yang ketiga itu emang dari jantannya nggak ngisi. Kita nunggu lama-lama kok nggak bertelur padahal kita udah ngeluarin uang banyak buat beli pakan yang bagus-bagus, pakan pabrikan yang bagus-bagus, tapi nggak bertelur. Ya itu diakibatkan dari pejantannya juga kurang bagus, teman-teman. Makanya saya saranin pemilihannya yang bagus, dan kalau bisa kita konsultasi atau datang ke peternak. Meskipun harganya lebih mahal sedikit, itu nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita bisa menghasilkan anakan-anakan entok ke depannya kayak gitu. Dan untuk tempat juga untuk bertelur juga biasanya kalau kita baru beli itu biasanya di tempat
baru dia adaptasi 1 minggu sampai 2 minggu teman-teman. Habis itu baru kalau emang bener-bener entok sudah nyaman, baru dia bisa bertelur, bisa berkawin kayak gitu teman-teman. Dan untuk penjelasan sampai di sini aja, dan saya tidak menggurui, dan saya cuma ngasih pengalaman di kandang saya sendiri. Saya tidak menjelek-jelekan sama sekali ke peternak-peternak yang lain, cuma saya ngasih info di video saya sendiri, di channel saya sendiri, ngasih updatean setiap hari untuk kandang-kandang saya dan gimana cara untuk merawatnya, dan saya tidak menutup-nutupi sama sekali teman-teman. Ya kalau misalkan ada yang suka dengan video saya ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Setiap orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mencela, ada yang tidak, kayak gitu teman-teman. Makanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya memberitahu, terus memberi info ke semua teman-teman agar semua teman-teman bisa ngikutin cara saya dan bisa berhasil dengan berternak entok ini teman-teman. Nggak usah skala besar, nggak usah skala terlalu banyak, kita cukup aja untuk kebutuhan kita. Kalau misalkan emang benar-benar teman-teman kalau mau terjun ke ternak entok, oke lah, nggak masalah kayak gitu, silakan. Kalau misalkan mau fokus ke entok kayak gitu teman-teman. Ada juga yang cuma buat hobi, ada cuma buat ngeluangin waktu kayak gitu. Semuanya tergantung teman-teman semua. Tapi saya juga emang bener-bener penghasilan dari entok teman-teman. Dan saya juga alhamdulillah dari pemilihan 26 indukan yang kepilih cuma 10, itu 9 betina, 1 jantan teman-teman. Yang lain jelek-jeleknya kenapa? Jelek-jeleknya ya telurnya juga nggak maksimal bertelurnya, terus nggak ada yang bertelur juga meskipun sudah dikawin. Itu nggak tahu efeknya apa. Dan saya jual